Belum saudara? Iya. Ya. Pada sore malam hari ini kita akan belajar sesuatu yang lain gitu ya saudara ya. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang iman yang sejati gitu ya. Kita akan belajar ini sesuatu yang mungkin sepertinya simpel gitu ya. Tapi ini berharga di hadapan Tuhan gitu ya. Apa itu saudara? Kita akan belajar sama-sama yaitu tentang ketaatan gitu ya saudara. Taat itu apa sih? Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, taat itu senantiasa patuh atau tunduk gitu ya. Patuh tunduk pada apa? Pada Tuhan gitu ya. Terus pada orang tua gitu ya. Terus pada apa? Pemerintah ya. Ada pemerintah contohnya apa? Kita tahu ya, keadaan di luar sana masih tidak baik ya. Apalagi tentang virus ini gitu ya. Pemerintah sudah menghimbau gitu ya. Kalau saudara-saudara itu tidak ada keperluan mepepet gitu ya, ya nggak usah pergi, di rumah aja gitu ya. Hindari keramaian-keramaian ya, seperti mall dan sebagainya gitu ya. Kan itu baik gitu ya. Kalau kita tahu kalau virus ini juga sebenarnya orang sehat pun juga bisa kena gitu ya. Kena virus ini, tapi dia mungkin tidak ada gejala sakit gitu ya, cuma dia bisa membawa virusnya dan menularkan ke orang lain gitu ya. Saya juga barusan dapat sekolah-sekolah di Semarang juga diliburkan katanya gitu ya. Apalagi sekolah bekas SMA saya dulu, Sedes, juga diliburkan ternyata saudara. Dia mulai masuk tanggal 30 Maret katanya gitu ya. Jadi tidak hanya Semarang, sudah Surabaya, Jakarta, dan banyak gitu ya. Tapi kita tidak perlu khawatir gitu ya saudara ya. Karena kita punya Tuhan. Dan yang penting kita harus bisa jaga diri gitu ya. Selain dengan pemerintah apalagi dengan guru gitu ya. Dengan atasan gitu ya saudara. Tapi kalau menurut firman Tuhan, taat itu apa? Ya. Taat yaitu patuh untuk melakukan firman Tuhan seumur hidup kita. Jadi melakukan firman Tuhan itu bukan tak sekali melakukan firman Tuhan. Gitu ya. Besok-besok enggak usah. Enggak, saudara ya. Kita harus melakukan seumur hidup kita. Gitu ya, saudara ya. Kita akan belajar beberapa tokoh iman yang ada di Alkitab itu ya, yang dia mengajarkan tentang ketaatan, saudara. Yang pertama kita akan belajar dari Nabi Nuh. Ya, kalau kita baca di dalam Ibrani 11 ayat 7, Ibrani 11 ayat 7, di sini dikatakan, karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya gitu ya. Jadi kalau saudara baca ya di Kejadian 6 ya ayat 13 sampai 22, di situ diceritakan gitu ya saudara, terperinci ya, firman Tuhan untuk si Nuh ini gitu ya. Jadi dia disuruh untuk membangun bahtera gitu ya. Di situ kan nanti di dalam Kejadian 6 ayat 13 sampai 22, di situ dijelaskan dia harus membuat sekitar ukurannya berapa, detail istilahnya gitu ya. Tuhan kalau nyuruh detail gitu ya. Terus dia harus juga ngambil dari beberapa binatang dan sebagainya. Nanti saudara bisa baca gitu ya. Tapi apa yang dilakukan dia tetap melakukan. Walaupun banyak orang-orang di sekitarnya yang mencemooh dia gitu ya saudara. Nuh ini mungkin sudah stres gitu ya. Nuh ini mungkin gila. Ngapain dia buat bahtera gitu ya. Demikian juga kita saudara. Kita mungkin saat melakukan ketaatan gitu ya. Kita sendiri kadang banyak orang di sekitar kita yang akan mencemooh kita gitu ya. Kamu ngapain ke gereja 2 kali gitu ya. Kamu ngapain datang ke doa Isra gitu ya. Kamu ngapain ikut ibadah ini dan itu.
Kamu kalau Kristen ya Kristen, tapi nggak usah fanatik gitu ya. Banyak orang akan bicara kayak gitu, sok-sokan fanatik, kayak kamu tuh tidak pernah melakukan dosa gitu ya. Mungkin orang akan mencemooh kayak gitu ya. Tapi di saat kita taat, kita percaya, saudara, kita tidak usah dengerin omongan-omongan kayak gitu. Yang menentukan hidup kita bukan dia, gitu ya, saudara ya. Amin, saudara. Ya. Karena itu kita harus lebih milih taat sama Tuhan, ya. Karena dia yang akan selalu menopang. Dia yang selalu akan mendengarkan kita, saudara ya. Ya. Kalau kita dalam kesusahan, dia setia selalu mendengarkan kita. Coba saudara lagi susah ngomong ke tetangga, gitu ya. Pasti tetangga saudara akan bilang, iki pasti pengen nyilih duit meneh iki ya toh. Iki pasti mengene meneh gitu ya. Tidak mau gitu ya. Di saat susah mereka tidak mau, saudara. Tapi di saat senang-senang mereka mau. Kalau Tuhan tidak, susah senang Tuhan tetap mau. Amin, saudara. Terus yang kedua, kita bisa belajar dari Nabi Abraham, saudara ya. Kalau kita baca di Ibrani 11 ayat 8. Ibrani 11 ayat 8, ya. Di sini disebutkan, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju, gitu ya. Nanti saudara mungkin bingung, taatnya apa? Saudara bisa baca nanti ya di rumah gitu ya, di dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 5 gitu ya. Itu firman Tuhan bahwa Tuhan bilang waktu itu kepada Abraham yang namanya masih Abram, dia bilang, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu." Di situ Abraham taat, saudara ya, sama firman, sama Tuhan gitu ya. Beda kalau kita kadang kalau kita misalnya disuruh pergi, ya bukan pergi ya, disuruh misalnya kita mau pindah rumah, kita pasti sudah tahu tujuannya kemana gitu ya. Oh, tempatnya di sini. Nanti aku mau pindah hari ini, tepatnya lokasinya di situ gitu ya. Kita tahu. Tapi Abraham ini tidak tahu apa-apa, saudara. Tapi dia modalnya apa? Taat, ya, taat gitu ya, saudara ya. Contoh yang lain di dalam Abraham apa? Kemarin kita sudah belajar ya, yaitu tentang Abraham, Tuhan meminta anaknya Ishak untuk dipersembahkan. Ya, di situ Abraham juga tidak banyak tanya gitu ya. Ishak itu juga anak yang paling dia kasihi, ya. Untuk melepaskan anak yang dikasihi kan juga tidak gampang. Tapi dia taat, saudara. Dia mau melakukan gitu ya. Buat Tuhan dia mau melakukan gitu ya, saudara ya. Contoh yang lain, kita akan belajar juga dari Yusuf. Kita buka di dalam Kejadian 37 ayat 13, saudara. Kejadian 37 ayat 13 sampai 14. Di situ dikatakan, lalu Israel berkata kepada Yusuf, bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka, sahut Yusuf. Iya, Bapa. Kata Israel kepadanya, pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku. Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampai ke Sikem. Ya. Yusuf ini adalah anak dari Yakub yang paling dia kasih, anak yang paling bontot gitu ya, saudara ya, paling kecil gitu ya. Dan Yusuf ini juga sebenarnya juga posisinya juga tidak enak. Kenapa posisinya tidak enak? Karena dia dibenci sama saudara-saudaranya. Karena apa? Karena Yakub ini sangat menyayangi Yusuf. Dia dibuatkan jubah yang indah gitu ya. Belum lagi Yusuf ini dikasih oleh Yakub. Belum lagi ditambah si Yusuf ini menceritakan mimpinya dia gitu ya. Nah, mimpinya ini kakak-kakaknya ngelihat ini kok mimpinya kok kayak
bagi kakak-kakaknya, ini mimpi kok kayak gitu ya. Mimpinya kok nyinggung banget gitu ya. Jadi kakak-kakaknya semakin benci sama si Yusuf ini. Saudara bisa bayangkan kalau saudara punya saudaranya saudara tidak suka sama saudara. Tapi orang tua saudara nyuruh, coba kamu lihat saudaramu itu. Mungkin saudara bisa jawab, mau aku tidak mau lihat saudaraku. Wong mereka semua jahat sama aku. Jahat banget gitu ya. Mereka sampai kayak gitu sama aku gitu ya. Dan saudara tahu akhirnya dia dijual sama saudara-saudaranya kan. Tapi apa yang dilakukan Yusuf? Dia tetap taat, saudara. Bapaknya nyuruh, kamu lihat kok saudara-saudaramu itu di padang. Dia tetap taat, saudara. Yusuf tidak peduli saudara-saudaranya mau suka, tidak suka. Yang penting dia taat sama orang tuanya, gitu ya. Dari Yusuf ini kita bisa belajar ketaatan kepada orang tua. Tapi kalau tadi Nabi Nuh dan Abraham itu ketaatan kepada Tuhan, gitu ya, saudara ya. Dari ayat ini tadi Yusuf taat kepada orang tua ya. Terus mungkin ada tokoh yang lain yaitu Jenderal Naaman, saudara ya. Di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 13 sampai 19. Saya bacakan dulu ya saudara. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Tapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Akhirnya berkatalah Naaman, jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sebangsa bagal. Sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelian pada Allah lain kecuali kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam perkara yang berikut. Apabila Tuanku masuk ke kuil Rimon untuk sujud menyembah di sana, dan aku menjadi pengapitnya sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuil Rimon itu, kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam hal itu. Maka berkatalah Elisa kepadanya, pergilah dengan selamat. Gitu ya. Kalau kita belajar dari Jenderal Naaman ini, Jenderal Naaman ini siapa ya? Dia seorang jenderal yang luar biasa. Tapi dia punya kelemahan, saudara. Dia punya penyakit kusta, gitu ya. Saya percaya semua tabib di kota Aram itu sudah pernah dia datangi, gitu ya. Tapi di zaman itu penyakit kusta itu penyakit yang mungkin mematikan, gitu ya. Jadi tidak ada yang bisa nyembuhin. Nah, dia disuruh sama Elisa cuma suruh mandi, gitu ya saudara ya. Itu perintah yang sebenarnya kayak tidak masuk akal. Benar tidak saudara? Apa ada saudara sakit misalnya ya, kanker, kamu mandi di situ nanti sembuh? Kan kayaknya nggak masuk akal gitu ya. Ini tidak masuk akal. Mungkin bagi Jenderal Naaman ini sesuatu yang tidak masuk akal, gitu ya. Tapi apa? Dia bersyukur dia punya pegawai-pegawai yang mengingatkan dia, gitu ya. Jadi kadang kita harus bersyukur saudara. Saat kita mungkin lemah gitu ya. Saat kita mau melakukan ketaatan sama Tuhan. Ada orang-orang di sekitar kita yang juga mengingatkan kita gitu ya. Kamu jangan gini gitu ya. Kamu harus melakukan kayak ini gitu ya. Kita harus bersyukur kadang ada orang-orang di sekitar kita yang memang Tuhan tempatkan untuk menguatkan kita kadang gitu ya. Seperti Jenderal Naaman ini, dia memikir, cuma disuruh mandi, mosok ya aku sembuh gitu ya. Ya,
Padahal cuma simpel disuruhnya. Tapi apa yang terjadi karena perintah yang simpel ini kalau dilakukan? Setelah dia mau melakukan perintah ini, dia langsung sembuh, saudara. Kan itu luar biasa. Bukan hanya sembuh, yang dulunya dia suka tentang penyembahan ya, tentang ayat 18 ini. Dia bilang, dan kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam perkara yang berikut. Apabila Tuanku masuk ke kuil Rimon untuk sujud menyembah di sana, dan aku menjadi pengapitnya, sehingga aku harus ikut menyembah dalam kuil Rimon itu, kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam hal itu. Jadi waktu itu Jenderal Naaman juga melakukan penyembahan kepada Allah lain gitu ya saudara. Intinya kayak gitu. Tapi karena ketaatan Jenderal Naaman, setelah dia sembuh, dia juga tidak melakukan ini lagi. Dia minta pengampunan. Tuhan, aku tidak mau nyembah itu di kuil Rimon lagi. Kan luar biasa saudara itu ya. Terus kita juga akan belajar lagi saudara ya, dari kisah yang lain ya. Kita akan belajar dari Samuel ya, Nabi Samuel. Kita akan baca di dalam 3 ayat 1 sampai 20. Di sini perikopnya Samuel terpanggil gitu ya. Samuel itu siapa? Ya ini, ya saudara saya bacakan. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang. Penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil Samuel, Samuel, Samuel. Dan ia menjawab, ya Bapa. Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tapi Eli berkata, aku tidak memanggil, tidurlah kembali. Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah. Lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tapi Eli berkata, aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali. Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah. Lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah. Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Ya. Dari kisah ini saudara, dari apa yang saya bacakan ini saudara ya, dari ayat 1 sampai 10 kita bisa belajar ketaatan Samuel gitu ya. Apa ketaatan Samuel ya saudara? Jadi waktu itu di ayat 1 kan disebutkan saudara ya, masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Jadi waktu itu memang Samuel ini dirawat sama Imam Eli ya. Dia sudah seperti bapak gitu ya, ayahnya, orang tuanya gitu ya saudara ya. Sampai suatu saat Tuhan datang kepada Samuel gitu ya. Dia dipanggil gitu ya. Tapi waktu itu karena Samuel belum ngerti gitu ya, belum tahu kalau itu Tuhan, dia datangnya ke Imam Eli, dia tanya ke bapaknya, Pak, kamu manggil aku? Enggak, aku enggak manggil kamu. Sampai 3 kali gitu ya. Tuhan manggil Samuel sampai 3 kali. Tapi terus Samuel datang ke Nabi Eli. Terus Nabi Eli bilang, enggak, aku enggak manggil kamu. Tapi saat yang ketiga kali itu, Nabi Eli langsung tahu, oh aku tahu, ini Tuhan yang manggil gitu ya. Nah, di situ
Kita tahu di ayat 7 disebutkan Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Jadi Samuel ini benar-benar belum mengenal Tuhan, belum tahu firman Tuhan. Tapi setelah Nabi Eli bilang, Samuel, nanti kalau ada orang yang manggil kamu lagi gitu ya, ada suara itu lagi, kamu bilang, Tuhan berbicaralah kepadaku. Nah, saat itu yang dinamakan ketaatan. Kok bisa? Karena yang pertama dari kita bisa belajar dari Nabi Samuel itu yaitu apa? Dia mau mempersiapkan hatinya untuk taat gitu ya. Karena itu dia datang ke Imam Eli, terus dia melakukan apa yang Imam Eli sarankan gitu ya. Karena kan dia belum berpengalaman, dia belum tahu Tuhan gitu ya. Tapi dia mau, oh iya aku taat. Dan akhirnya keempat kalinya waktu Tuhan manggil si Samuel ini, dia langsung mempraktekkan gitu ya. Dia taat, dia buka hatinya untuk Tuhan gitu ya. Dia nggak lihat Imam Eli itu siapa gitu ya, tapi dia taat gitu. Dia melakukan itu gitu ya saudara. Seperti kita juga, kalau kita datang ke gereja gitu ya, nggak usah dilihat hamba Tuhannya siapa, tapi apa yang mau dikatakan hamba Tuhan itu untuk kita gitu ya. Nggak usah kita ngelihat kesalahannya hamba Tuhan itu. Orang nggak ada yang sempurna saudara. Kalau sempurna sudah dipanggil Tuhan gitu ya. Tapi kita mau belajar, dia mau ngomong apa gitu ya, untuk aku khususnya gitu ya. Untuk tiap-tiap orang Tuhan akan berbicara beda-beda. Karena Tuhan tahu kebutuhan kita masing-masing itu beda-beda gitu ya saudara. Nggak sama gitu ya. Jadi kalau kita datang ibadah, jangan lihat, wah kayak hamba Tuhannya api, sesuk ora api, ora usah teko, sing api wae. Jangan kayak gitu saudara ya. Karena siapapun itu Tuhan pasti punya acara untuk kita gitu ya saudara ya. Tadi yang pertama saudara ya. Terus yang kedua kita bisa belajar apa dari Samuel? Kita baca di dalam ayat 11 sampai 18 gitu ya saudara. Di sini disebutkan, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, ketahuilah aku melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya dari mula sampai akhir. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tapi ia tidak memarahi mereka. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dengan korban sembelian atau dengan korban sajian untuk selamanya. Samuel tidur sampai pagi, kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Samuel segan memberitahukan penglihatan itu kepada Eli, tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, Samuel anakku. Jawab Samuel, ya Bapa. Kata Eli, apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Kiranya beginilah Allah menghukum engkau, bahkan lebih lagi daripada itu, jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku dari apa yang disampaikannya kepadamu itu. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Itu. Apa yang kita bisa belajar dari ayat 11 sampai 18? Jadi ceritanya seperti ini saudara. Waktu Samuel setelah dipanggil keempat kalinya gitu ya, Tuhan bicara sama Samuel, yaitu tentang Imam Eli gitu ya saudara. Tentang anak-anak Imam Eli yang menghujat Tuhan gitu ya. Ini sudah peringatan kedua yang Tuhan lakukan gitu ya saudara. Sebelumnya Imam Eli sudah diingatkan gitu ya sama Tuhan. Kalau saudara nanti baca di dalam 1 Samuel 2 ayat 29 sampai 30, di situ Tuhan juga sudah ngomong, sudah diingatkan gitu ya. Anak-anak mungkin menghujat aku, jadi keluargamu nanti tak hukum. Istilah gampangnya kayak gitu saudara ya. Karena waktu itu dia sebagai orang tua, dia tidak mau
memberitahu anaknya kalau itu tuh salah. Dia tidak mau menegur anaknya, itu hal yang salah yang dilakukan sampai dia harus menghujat Tuhan gitu ya. Tapi Eli itu diem-diem gitu ya saudara. Wis ora apa-apa anakku gitu ya. Seperti kita juga. Kalau anak kita salah saudara ya, jangan didiamkan ya. Kita harus bisa memberikan pengertian, bisa menasehati gitu ya. Jangan terus saudara bilang rak popong si cilik ya toh mesakake ya toh. Janganlah biar dia nganu. Jangan saudara ya. Kalau dia sudah melakukan hal yang tidak baik, kita harus langsung mengingatkan gitu ya. Karena kita punya tanggung jawab sama Tuhan, kita sudah dikasih anak dan sebagainya. Jangan sampai anak kita melakukan sesuatu yang malah itu melanggar firman, gitu ya. Kita harus bisa menasehati, gitu ya saudara. Jangan sampai anak-anak itu yang bikin di dalam keluarga itu jadi batu sandungan, gitu ya. Jangan sampai malah kita membiarkan, gitu ya. Tuhan tidak berkenan kalau kayak gitu ya. Seperti yang saya sampaikan tadi pagi, saya pernah lihat video kemarin ya saudara di Facebook. Masuk anak baru SD ya, sekitar mungkin kelas 3 mungkin ya. Kok sama gurunya kurang ajar gitu ya. Disuruh, mungkin dia melakukan kesalahan apa saya tidak begitu tahu gitu ya. Tapi dia disuruh duduk sama gurunya, tapi dia malah nantang gurunya. Napa? Tak mau dipukul gitu loh gurunya gitu ya. Kok dia punya kayak gitu? Gimana itu orang tuanya didik di rumah? Kok dia punya tabiat yang kayak gitu ya? Kita harus bisa lah, ya istilahnya orang tua harus bisa memberitahu anaknya. Kan kalau kayak gitu sampai dipanggil kan yang malu-maluin keluarganya kan malu, orang tuanya malu. Mosok saudara bangga anaknya kayak gitu dipanggil saudara bangga. Loh, kenapa kamu dipanggil? Oh itu barusan memukuli gurunya. Bangga saudara, malu. Bukan bangga saudara, malah malu kayak gitu ya. Ya karena itu kita harus bisa mengingatkan anak-anak kita kalau sampai salah gitu ya. Jangan, dan kita juga harus mengajarkan sesuai dengan firman Tuhan ya. Seperti pagi tadi saya juga cerita. Jadi pernah suatu saat kita tuh datang ke pestanya anaknya teman saya gitu ya. Dia nggak satu sekolah sih sama anak saya, cuma dia kan dulu bekas teman saya SMA gitu ya, dipanggil ya datang gitu ya. Wong pesta, wong makan-makan kok enggak datang, rugi. Ya saudara, istilahnya gitu. Terus kita datang gitu ya, waktu di pesta anak-anak. Tentu kalau sudah pesta anak-anak itu mesti ya semua anak-anak kan ngumpul gitu ya, ngumpul main-main, ada kuis dan sebagainya lah. Suatu saat waktu saya sudah duduk, terus tiba-tiba anak saya datang, dia nangis. Pak, aku dipukul sama dia gitu ya, pokoknya dia. Loh, kenapa? Terus dia lari, terus dia nunjuk, ini loh Pak yang mukul aku gitu ya. Mosok saya sebagai orang tuanya, oh ini yang mukul kamu, ambil lo kursi pukul ke dia. Kan ya tidak mungkin saya ngomong kayak gitu ya saudara ya. Pasti saya akan ngomong, ya udahlah, tidak usah dibales gitu ya. Walaupun dia masih anak kecil, masih nggak tahu ya, masih umur segitu masih nggak tahu. Tapi kita harus belajar menanamkan, udahlah nggak usah dibales. Lain kali kalau ada yang kayak gitu, kamu jauh aja. Temanmu kan cuma satu tok itu gitu ya, masih banyak yang lain. Udahlah, kayak gitu. Kan itu lebih baik. Bukan malah kita ngompor-ngompori gitu ya, ngajarkan bales ya dibales sekalian. Kalau kamu dilukai kan enggak seperti itu gitu saudara ya. Terus kita akan belajar tadi yang kedua, yaitu belum ya, yang kedua ya saudara. Yang kedua, waktu itu terus Imam Eli, Tuhan bicara tentang peneguran Imam Eli. Apa yang kita bisa belajar dari Samuel? Yaitu dia taat untuk berani menyatakan kebenaran. Walaupun sebenarnya dia sungkan mau ngomong ke Imam Eli, karena sudah terlanjur dia menganggap Imam Eli kan bapak gitu ya saudara ya. Kan dia bisa tidak ngomong ke Imam Eli, tapi dia berani ngomong, Imam Eli kamu tuh salah gitu ya. Kamu tuh tidak benar di hadapan Tuhan. Sehingga dia yang Tuhan sampaikan kepada Samuel, dia mau ngomong,
ini loh kebenaran gitu ya. Jangan sampai kamu nggak melakukan kebenaran gitu ya. Kamu tuh salah istilahnya kayak gitu. Jadi dia berani ngomong kebenaran gitu ya saudara. Seperti kita juga mungkin kalau kita di dalam ada orang yang misalnya bekerja di suatu perusahaan, sudahlah kita tidak usah ikut-ikut kalau orang lain melakukan sesuatu yang tidak baik. Misalnya dia itu saudara ya, biasanya kan kalau di dalam perusahaan itu biasanya ada orang yang disuruh dan sebagainya. Kalau sudah disuruh gitu biasanya kan ada yang merasa, masa aku disuruh nggak dikasih uang bensin dan sebagainya. Sehingga dia selalu membuat nota itu dinaik-naik gitu ya. Istilahnya korupsi tapi kecil-kecilan gitu. Itu yang kelihatan gitu ya. Belum korupsi yang besar-besaran gitu ya. Tapi kita sebagai anak Tuhan, saudara jangan sampai, enggak lah, aku enggak mau ikut-ikutan kayak gitu ya. Dia mau kayak gitu itu urusannya dia. Saya ya saya gitu ya saudara. Enggak usah ikut-ikutan gitu ya. Kita harus taat sama firman Tuhan. Terus yang ketiga saudara, kita bisa belajar apa dari Samuel? Yaitu di dalam ayat yang ke-19 dikatakan seperti ini. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Gitu ya saudara. Dari ayat 19 ini kita bisa belajar apa? Bahwa Samuel itu melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bukan dengan setengah-setengah. Wah ini firman Tuhan ini kok aku senang, aku tak ngelakoke. Tapi yang ini aku tidak senang, tidak tak ngelakoke. Tidak saudara. Melakukan firman Tuhan itu harus sungguh-sungguh. Semuanya, sepenuhnya. Gitu ya. Jangan dipilih-pilih. Gitu ya saudara ya. Karena di saat kita melakukan firman Tuhan, kita taat sama firman Tuhan, itu juga kita jangan pernah berpikir, kalau aku melakukan firman ini, kira-kira untungku apa ya? Atau rugiku apa ya? Ya, kita tidak sedang berbisnis, saudara ya. Kita sedang melakukan firman Tuhan. Jadi janganlah kita berpikir untung ruginya, saudara ya. Tapi lakukan firman Tuhan, ketaatan itu dalam segala kondisi, saudara ya. Baik mau untung mau rugi, keadaannya waktu happy atau waktu tidak happy, tetap taat. Gitu ya, saudara. Karena itu yang Tuhan lihat, gitu ya. Kalau di dalam kondisi happy gampang gitu ya saudara. Coba waktu tidak happy itu banyak pergumulan, banyak masalah dan sebagainya. Apa tetap mau taat? Nah kayak gitu ya saudara. Ketaatan itu juga diawali dari diri kita sendiri ya. Saya mau ke gereja, mau mendengarkan firman Tuhan baik pagi dan sore, dan saya mau datang doa Isra. Saudara mau melakukan kayak gitu tuh dari diri sendiri, gitu ya. Tidak bisa saudara mau menyuruh orang sekalipun, belum tentu orang lain mau taat, gitu ya. Karena saudara sendiri belum tentu taat. Saudara harus taat sendiri, taat dulu sendiri, baru saudara bisa bilang ke orang lain. Sebenarnya kayak gitu saudara. Ketaatan itu juga ada harga yang harus dibayar saudara. Ketaatan itu juga proses kita memikul salib. Gitu ya saudara. Saat kita taat, ada perkara yang luar biasa yang Tuhan akan sediakan untuk setiap kita. Gitu ya. Di saat kita taat, kita juga tidak punya perasaan bersalah. Gitu ya. Perasaan kecewa. Contohnya gini, saudara misalkan di dalam suatu pekerjaan, saudara tetap jujur. Saudara tidak akan takut di dalam kerjaan saudara. Kalau orang lain yang tidak jujur pasti takut. Wah, kingko piye nek konangan. Aku melakukan ini, konangan piye. Tapi kalau saudara jujur, saudara tidak akan takut hidupnya, gitu ya. Akan tenang, gitu ya. Nggak akan ada yang menekan saudara, kayak gitu ya. Karena di saat saudara tidak jujur, saat kita bohong, kita akan juga melakukan kebohongan-kebohongan yang lain untuk menutupi kebohongan ini, gitu ya. Kebohongan yang pertama ini. Di saat kita sudah mengizinkan untuk kita bohong, kita akan terus bohong lagi, sampai seterusnya kita jadi pembohong. Ya saudara ya. Tapi di saat kita taat, ada damai dan sukacita di dalam hidup kita. Itu pasti saudara ya. Karena tidak ada beban gitu ya.
orang-orang yang taat akan firman Tuhan, hidupnya akan selalu diperkenan Tuhan. Ya, hidupnya akan selalu dipegang Tuhan. Itu saudara ya. Contohnya seperti tadi pagi saya bilang, ada firman Tuhan bilang, istri itu harus tunduk sama suami. Mungkin ada istri yang bilang, piye aku meh tunduk, suamiku kok ngene gitu ya. Suamiku kayak gitu, mosok aku kon tunduk. Nah, apalagi ini beberapa orang gitu ya, saudara. Apalagi kalau istrinya ini lebih sukses dari suaminya gitu ya, saudara ya. Mungkin bisa lebih kaya dari suaminya. Untuk istri itu tunduk mungkin juga susah. Oh, ngapain aku tunduk sama suamiku? Wong aku ya bisa kerja sendiri, apa-apa aku bisa cari sendiri. Tapi firman Tuhan kan bilang, kamu tetap harus tunduk. Itu walaupun kamu mungkin lebih sukses, mau lebih kaya, tetap kamu harus tunduk. Begitupun sebaliknya. Waktu kita mengalami pergumulan, persoalan dalam rumah tangga itu pasti ada persoalan. Saya di dalam rumah tangga ya pasti ada persoalan. Nggak ada di dalam rumah tangga mulus terus gitu, nggak ada. Gitu ya. Jalan tol aja ada geronjalannya gitu ya saudara ya. Apalagi dalam rumah tangga gitu ya. Mungkin di saat waktu kita di dalam rumah tangga kita mengalami dan enak gitu ya. Mungkin suaminya ada yang ringan tangan gitu ya saudara. Sampai nonjok saudara gitu ya. Sampai dia berselingkuh dan sebagainya. Tapi firman Tuhan bilang kamu tetap harus tunduk dan tidak boleh cerai. Firman Tuhan kan bilang kayak gitu. Ya saudara tetap lakukan aja firman Tuhan. Nanti urusannya suaminya mau kayak gimana itu terserah Tuhan gitu ya. Saya pernah dengarkan kesaksian saudara ya. Mungkin saudara ada yang pernah dengar. Dia namanya Ibu Judith Salim saudara. Dia orang Medan. Jadi ibu itu waktu itu dia posisinya belum mengenal Tuhan saudara. Dia masih agama seberang lah istilahnya. Waktu itu dia umur 21 tahun. Waktu itu setelah itu, waktu dia mungkin dalam acara apa, dia ketemu dengan orang Singapura, saudara ya. Umur 21 tahun. Terus orang yang ketemu sama dia itu cowok gitu ya. Terus dia bilang, I am in love with you, falling in love with you. Aku jatuh cinta sama kamu. Ya. Saat itu dia memutuskan, oke lah aku nikah. Karena apa? Pertimbangan dia, karena dia lebih kaya cowoknya. Ya wis lah, wong hidupku serba kekurangan, aku tak menikah sama dia. Waktu itu dia belum mengenal Tuhan gitu ya saudara. Setelah menikah, selama berapa ya, mungkin 5 tahun mungkin ya. Ternyata sebelum menikah cowoknya bilang gini, tapi aku punya penyakit. Penyakitnya apa gitu, susah saudara. Jadi dia itu kebalikannya dari dia harus disuntik dengan sel darah putih. Namanya penyakit apa gitu loh saudara. Jadi resikonya kalau dia punya anak, nanti kalau anak itu perempuan itu yang akan selalu menyebar virusnya. Jadi virus itu maksudnya harus selalu disuntik dengan darah putih gitu ya. Kalau yang cowok, dia juga akan nerima juga. Jadi mau cowok cewek sama aja istilahnya. Punya anak cowok atau cewek sama aja. Cuma itu tok syarat dari cowoknya sebelum dia menikah. Tapi apa yang dilakukan? Wong karena kepepet ya saudara ya. Nggak punya uang kepepet. Ya sudah dia nikah. Dia nggak urusan peduli sama risikonya. Apa yang terjadi? Setelah dia menikah dia punya anak. Setelah dia punya anak, waktu melahirkan terus dokternya bilang gini. Anak ibu ada 4 masalah. 4 gitu. Saya agak lupa apa saja. Tapi ada yang pertama, anak ibu ini punya kanker otak. Dia bilang gitu saudara. Yang kedua dia punya Down syndrome. Jadi saudara tahu ya mukanya, maaf loh saudara. Mukanya kayak orang planet. Down syndrome. Itu kayak gitu saudara. Terus yang ketiga, penyakit yang tadi dia harus disuntik dengan darah putih gitu ya, darah putih atau apa gitu loh, namanya apa saya nggak begitu mudeng itu saudara. Dan yang keempat dia itu jantungnya bocor 3 lubang. Saudara bisa bayangkan, tidak anak Tuhan sekarang anaknya kayak gitu, piye saudara kalau punya gitu piye? Wes Pak Dokter iki anaknya disuntik mati webar. Nah, benar nggak saudara? Kondisinya sudah kayak gitu.
Dan itu tidak bisa ditinggal gitu ya saudara. Tapi apa yang terjadi? Setelah itu suaminya datang setelah melahirkan. Dan suaminya bilang gini sama dia saudara. Kayaknya kita tidak cocok lagi. Gila enggak suaminya saudara. Setelah tahu keadaan anaknya kayak gitu dia bilang, ini kita enggak cocok lagi, kita pisah aja. Sedih enggak sebagai istri digituin saudara? Sedih pasti. Setelah itu dia, anaknya kan dititipkan di rumah sakit itu di Singapura gitu ya. Terus dia pulang ke Jakarta. Setelah dia pulang dia buka pintu rumahnya. Terus dia buka pintu kamarnya. Setelah dia buka pintu kamarnya dia kaget saudara. Ternyata tempat tidur yang biasa dia tiduri ada perempuan lain di situ. Saudara bisa bayangkan. Ternyata di saat dia berjuang untuk anaknya di sana, di Jakarta, suaminya selingkuh, saudara. Dan dan pasangannya itu selingkuhnya tidur di situ sama anaknya. Saudara bisa bayangin. Hancur hatinya dia gitu, saudara ya. Hancur. Tapi apa yang terjadi setelah itu dia pulang ke Singapura. Dan akhirnya cowoknya itu benar-benar ninggalin dia saudara. Ninggalin dia. Ya. Setelah ninggalin dia mau tidak mau dia ngerawat anak itu sendiri saudara ya. Anak itu sendiri dirawat. Sampai suatu saat dia di Singapura dia harus bekerja. Karena dia tidak bisa ngomong bahasa Inggris. Ngomongnya tahunya yes no tok gitu ya saudara. Tidak tahu. Akhirnya dia bekerja di sana sebagai seorang satpam. Jadi saudara bayangkan perempuan ya ndak gemuk, ndak ya kecil gitulah jadi satpam gitu ya saudara. Di sana untuk hidupi keluarganya, anaknya. Sampai suatu saat terus dia ketemu dengan orang Singapura ya. Dengan orang Singapura yang bernama Jason ya. Terus akhirnya mereka menikah saudara sama si Jason ini gitu ya. Waktu itu suatu saat gitu ya. Kok suaminya ini sering merasa sakit kepalanya gitu ya. Ini kenapa kok kepalaku sakit gitu ya. Ternyata setelah dia menikah dengan suaminya ini, dicek lagi ternyata suaminya ini punya penyakit kanker yang itu satu-satunya adanya di Singapura. Satu-satunya di Singapura dia yang mengidap gitu saudara. Saudara bisa bayangkan. Jadi satu-satunya orang yang kena kanker otak jenis itu adanya di Singapura waktu itu dia yang pertama. Oh, dia yang memulai hebat ya saudara, terkenal langsung itu saudara. Jadi dia yang pertama. Di Amerika ada sekitar berapa 30 atau berapa. Di dunia sekitar ada 300-an. Jadi itu kayak kanker itu pilihan gitu loh, orang-orang tertentu. Dan dia yang nomor 1. Jadi dia terkenalnya waktu itu terkenalnya di Singapura bukan karena hal baik, tapi karena sakitnya, saudara. Saudara bisa bayangkan orang mengenal dia gara-gara dia punya kayak gitu, gitu ya. Jadi penyakit itu tuh kayak ada tumor yang dia akan terus menggerogoti gitu, saudara ya. Tumornya ganas gitu ya. Sampai suatu saat dan dokter itu bilang setelah dicek gitu ya, oh ini harus dioperasi. Akhirnya dioperasi, saudara. Diambil tumornya. Ganasnya itu kankernya, setelah diambil ternyata dokternya operasinya sekitar 20 jam. Saudara bayangkan 20 jam saudara operasinya. Dokternya ora ngantuk gitu ya saudara, 20 jam. Setelah itu dokternya cuma bilang, wah ini suamimu sudah agak terlambat. Kankernya sudah nyebar di mana-mana, sudah nempel di otaknya gitu ya, dia bilang gitu. Jadi yang nempel di otaknya masih 30% saudara. Jadi kalau ini saya ambil, nanti suamimu meninggal. Jadi ya ini tak diemin dulu gitu ya. Tapi enggak apa-apa, kalian kan masih muda. Paling enggak, ya suamimu bisa bertahan 6 bulan. Dokternya bilang gitu saudara, 6 bulan ya. Tapi apa? Ternyata suaminya ini merupakan anak Tuhan saudara ya. Dia bilang gini suaminya, itu kan kata dokter itu, dia bilang 6 bulan. Karena waktuku sudah sempit, ayo kita melakukan pelayanan. Waktu itu karena mereka menikah memang sudah secara Kristen gitu saudara ya. Suaminya itu sudah mengenal Tuhan gitu ya. Kita pelayanan gitu ya. Terus dia pelayanan di berbagai tempat gitu ya saudara. Padahal waktunya cuma 6 bulan gitu ya. Tapi tidak terasa akhirnya di balik pelayanan itu sampai lama. Sampai beberapa tahun tuh akhirnya dia tidak mati loh saudara. Tidak mati. Tapi di saat lama itu Tuhan juga tidak menjanjikan ke dia akan sembuh. Tidak loh saudara. Tapi waktu itu setelah itu dia pelayanan
sampai luar negeri loh, luar biasa saudara, sampai Pakistan, Thailand, Indonesia dan sebagainya gitu ya. Nah, waktu dia tidak pelayanan, dia harus bekerja. Jadi dia bekerja tuh dia kayak buat masakan gitu loh saudara ya, kayak pasta gitu ya. Di saat dia masak pasta saudara, pasta itu kan panas saudara ya, pasta itu panas. Sampai suatu saat pernah ada kejadian, ada seorang pembeli itu sampai melongo ngelihat dia. Hah? Kenapa kok melongo? Ini katanya ini mata ini ada apa ya namanya ini ya. Ini tuh sampai ngelewer gitu saudara. Saudara bisa bayangkan ya, kalau pak mata apa ya, ini tuh sampai ngelewer gini tuh saudara. Sampai kayak apa ya, maaf kayak ya wis pokoknya ngelewer gitu loh saudara. Sudah kena kanker otak, tambah lagi ngelewer gila nih ya saudara ya. Tapi waktu itu pelanggannya kaget, terus istrinya bilang, loh kenapa kamu? Itu loh matanya kok sampai kayak gitu. Istrinya sendiri kaget, wah jadi satu tuh nutupi mata saudara sampai ngelewer gitu ya. Terus dia cuma bilang, si suami ini kan dia sudah kenal sama Tuhan, dia cuma bilang gini, Tuhan, masa aku kerja ya mataku sampai kayak gini Tuhan. Bu aku disembuhke Tuhan. Sembuhke. Terus dia ngusap gini saudara. Sampai 3 kali sembuh saudara. Dia. Ini yang gelewer itu bisa ketarik lagi saudara. Bisa ketarik lagi. Dan ada dokter yang bilang waktu itu dia ada tanya dokter. Wah itu luar biasa. Katanya kalau ini sudah gelewer, tidak bakal dia bisa naik lagi gitu loh saudara ya. Ini dokternya yang bilang gitu ya. Ini kalau sudah ngelewer sampai bawah, sampai kindul-kindul gitu ya, enggak bisa narik lagi. Itu pasti Tuhan. Nah, tapi enggak hanya situ saja saudara. Sampai selama dia melayani sampai sekitar 10 tahun, dia enggak mati-mati loh saudara. Sampai suatu saat ya, dia berdoa gitu ya, Tuhan ini gimana enaknya gitu ya. Sampai suatu saat akhirnya dia ke rumah sakit saudara ya. Dia ke rumah sakit, dia harus cek toh, mau tidak mau dia harus cek gitu ya. Setelah dicek ternyata dia sudah nyebar saudara, kankernya sudah menggerogoti itu saudara. Jadi dia dioperasi juga dalamnya sini tuh sudah bolong. Jadi cuma ketutup kerangkanya ini kerangka kepala ini, tapi dalamnya tuh sudah bolong saudara. Tinggal otaknya dia tok gitu saudara ya. Saudara bisa bayangkan gitu ya. Sampai itu terus dia cuma suaminya, karena orang itu kalau sudah lama dalam pergumulan, pasti orang itu akan mengatakan, Tuhan aku tuh sudah kesel. Kayaknya kok tidak ada jalan keluar ya Tuhan. Aku sudah ikut melayani kamu lama. Tapi seakan-akan ada tembok yang memisahkan kita Tuhan. Seolah-olah pasti kayak gitu. Tidak mungkin orang sudah doa lama, mungkin bahkan sampai 10 tahun, seperti seolah-olah saudara, Tuhan tidak jawab. Pasti kita akan merasa lemes gitu ya. Kita merasa harapan kita wis habis. Kok koyo wis pasrah gitu loh. Wis lah. Nah, namanya manusia pasti akan kayak gitu. Dia juga akhirnya dia bilang sama istrinya, sudahlah, aku tak pamit ya. Aku sudah tidak kuat lagi. Ini sudah menjalar kemana-mana. Gitu ya, aku tak pamit ya. Aku sudah terlalu lelah untuk terus menanggung ini sampai 10 tahun. Di mana sampai 10 tahun itu, tadi saya bilang kan, Tuhan tidak pernah bilang kamu akan disembuhkan. Enggak saudara. Ya. Sampai terus setelah itu saudara dia tidur gitu ya sama istrinya. Waktu itu sudah di rumah sakit di Singapura saudara. Saudara tahu malamnya saudara, dia tiba-tiba tuh bisa bangun. Terus dia waktu dia bangun dia teriak, Tuhan Yesus ada di sini. Tuhan Yesus ada di sini. Istrinya kan kaget saudara. Dia lagi tidur, cuma itu kamarnya mungkin agak terpisah gitu ya. Ada kamar lain gitu ya saudara untuk tidur. Istrinya cuma bingung, ada apa? Lalu dia lari sebelum dia bisa deketi suaminya, dia pun tersungkur saudara. Di situ Tuhan Yesus datang. Singkat cerita, setelah itu paginya istrinya itu ketiduran saudara, karena ada hadirat Tuhan Yesus datang. Akhirnya istrinya ketiduran. Setelah istrinya tidur, dia bangun kan pagi-pagi saudara, bangun. Terus dia cari, loh suamiku mana? Kok tidak ada gitu ya? Kok tidak ada suaminya? Terus dia
panggil susternya. Suster! Susternya masuk. Suaminya kok mana? Bingung saudara sama susternya. Loh, mana orangnya kok tidak ada? Terus dia manggil semua. Jadi dia manggil keamanan dan sebagainya gitu loh. Waktu dia panik, ternyata suaminya tiba-tiba keluar dari kamar mandi, barusan mandi, saudara. Terus istrinya bilang, loh, kamu ngapain kok mandi? Lah, aku kayaknya kok panas, badanku nggak enak, ya aku mandi. Dia cuma ngomong simpel kayak gitu, saudara. Terus dia bilang, terus dia cerita, saudara, kan tadi malam istrinya datang, tapi terus karena kena hadirat Tuhan, dia terus pingsan, istilahnya gitu ya. Terus dia cerita, tadi malam Tuhan Yesus datang sama aku. Terus aku ditumpangi tangan sama dia. Dia berkata, aku akan disembuhkan. Dia bilang gitu, saudara. Tuhan bilang gitu. Terus setelah itu, saudara, istrinya cuma melongo. Hah? Disembuhkan. Susternya terus bilang gini, hei Pak, kamu kok berani-beraninya mandi? Nggak usah, kamu tuh masih sakit. Wong kemarin kamu dicek aja, barusan dioperasi lagi, kok kamu berani-beraninya kayak gitu loh Pak. Ayo tidur lagi, tidur di sini, nanti kalau ada apa-apa saya yang kena Pak. Pasti susternya ya takut, saudara. Kalau ada apa-apa susternya juga kena. Terus dia manggil ke dokternya gitu ya. Dokternya dipanggil, dokternya bilang gini, wah setelah dicek semua, saudara, itu normal semua, saudara. Sudah baik semuanya, saudara. Dan dia sampai geleng-geleng kepala. Biasanya ya, selama saya ngoperasi otak, pemulihannya tuh minimal 2 minggu sampai 1 bulan, saudara. Itu pun 2 minggu aja, jalan aja masih dituntun. Takut kalau jadi dewa mabuk gitu ya, saudara ya. Dia harus dituntun. Tapi ini 2 hari, besoknya kok kamu bisa sembuh. Ini kalau enggak mukjizat dari Tuhan, gimana gitu ya, saudara ya. Nah, mungkin kita enggak ngalami sampai pergumulan beratnya kayak gitu loh. Kalau saya yang ngalami kayak gitu, mungkin saya enggak kuat loh, saudara ya. Dia harus ngalami banyak hal. Mungkin bahkan hampir kayak Ayub ya, saudara ya. Tapi kalau Ayub kan sampai habis-habisan orangnya, gitu ya. Tapi di situ dia cuma taat sama Tuhan. Walaupun suaminya ini sakit, dia tetap melayani Tuhan. Dia tetap taat sama firman Tuhan. Dia enggak urusan, dia enggak ngelihat kondisinya dia, tapi dia percaya Tuhan itu enggak akan pernah meninggalkan dia. Walaupun aku sampai jatuh, tapi tidak akan dibiarkan sampai tergeletak. Amin, saudara. Kalau contoh yang lain mungkin kita bisa belajar dari Daniel juga, ya. Atau kita buka aja di Filipi, saudara. Filipi 2 ayat 8. Ini tentang ketaatannya Tuhan Yesus, saudara. Filipi 2 ayat 8. Di sini disebutkan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib, gitu ya. Kalau Tuhan Yesus aja memberikan contoh kepada kita, dia aja taat, saudara. Apalagi kita harusnya juga taat, saudara. Benar enggak, saudara? Saat kita enggak mau melakukan ketaatan, saat kita enggak mau melakukan firman Tuhan, apa yang Alkitab katakan, saudara? Kita bisa baca, saudara, di dalam Amsal 13 ayat 13. Kalau kita tidak mau melakukan firman, taat sama firman, apa yang firman katakan di sini, saudara? Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Firman Tuhan banyak, saudara ya. Apa saja nanti saudara bisa baca di Alkitab gitu ya. Apalagi misalnya kalau saudara mau menikah gitu ya. Firmannya jelas, gelap dan terang tidak bisa bersatu. Jangan sekali-sekali saudara tetap terobos saja, urusan gitu ya. Firman Tuhan sudah bilang, gelap dan terang tidak bisa bersatu. Jangan saudara malah istilahnya ngeremehkan. Kan katanya firman, enggak, saudara. Kalau saudara berani menerobos, saudara akan menerima menanggung akibatnya. Ini loh firman loh yang ngomong ya, bukan saya gitu ya. Firman ngomong apalagi banyak hal gitu ya. Kita nggak boleh ini, kita harus menghormati orang tua, kita harus apa?
Kita harus menjalankan firman itu. Kita harus taat gitu ya saudara ya. Karena firman dibuat untuk ditaati, bukan untuk senang-senangan tok gitu ya saudara ya. Salah satu contoh di Alkitab, tokoh yang tidak taat itu siapa saudara? Saul gitu ya. Karena ketidaktaatannya Saul, dia tidak diperkenan sama Tuhan. Saudara mau jadi Saul? Enggak kan? Kita semua mau jadi orang yang diperkenan sama Tuhan gitu ya saudara ya. Kalau kita mengalami pergumulan, permasalahan, ada 3 hal saudara yang harus kita jaga gitu ya. Jangan sampai kita tidak melakukan 3 hal ini gitu saudara. Yang pertama, kita harus bisa jaga hati kita gitu ya. Jangan sampai waktu kita bergumul mengalami sesuatu hal yang gak enak, kita tidak bisa jaga hati kita. Kita harus tetap jaga. Yang kedua, iman kita ya. Jaga iman kita gitu ya. Yang ketiga, respon kita. Jangan sampai respon kita itu salah gitu ya. Jangan sampai kita malah melakukan hal yang tidak benar gitu ya. Saya pun jadi orang juga tidak terlepas dari pergumulan. Selama kita hidup, kita pasti punya yang namanya permasalahan, pergumulan gitu ya. Tapi pada setiap masing kita pasti Tuhan punya sesuatu hal yang beda untuk diajarkan kepada anak-anaknya. Kalau saya punya pergumulan seperti yang tadi pagi saya bilang. Saya cuma paling nyanyi gitu ya di hadapan Tuhan. Terus sama saya selalu pegang firman-Nya gitu ya. Seperti tadi pagi saya bilang, saya ada lagu yang ini selalu saya ingat bahwa lagu ini tuh kok koyok saya banget gitu loh saudara ya. Mungkin saudara punya lagu-lagu Kristen yang lain, yang kalau mungkin saudara lagi saat saudara keadaannya kurang baik gitu ya, lagu ini bisa menguatkan kita gitu ya. Tapi kalau saya paling suka lagu ini saudara ya. Dia kata-katanya gini saudara. Tuhan, Kaulah Bapakku. Dia Bapakku saudara. Tempat perlindunganku saat hatiku takut, ku percaya hanya kepadamu. Tuhan, Kaulah Bapakku, tempat perlindunganku saat hatiku takut, ku percaya hanya kepadamu. Ku rasakan tenang hatiku, tinggal di dalam hadirat-Mu. Lewati badai, ku takkan goyah, ku tahu Engkau memegang tanganku. Saya selalu gitu saudara. Kalau sudah gitu, saya pasti langsung nangis. Tuhan, saya tidak perlu banyak omong sama kamu. Kamu tahu hidupku kayak apa gitu ya. Kamu tahu pergumulanku, kamu tahu permasalahanku. Kalau sudah gitu saya cuma bisanya nangis. Nangis. Mungkin saya bisa sampai lama gitu nangis saudara. Dan itu tidak ada yang tahu. Dan orang lain tidak perlu tahu. Ya. Karena itu urusan saya pribadi sama Tuhan. Ya kan? Sudah nangis, saya cuma bilang, Tuhan, saya tahu air mata saya ini tidak akan pernah percuma. Walaupun saya harus nangis. Tapi saya percaya, air mataku ini kau tampung di kirbat-Mu Tuhan. Dan air mataku ini akan berbicara kepadamu. Saya cuma kayak gitu saudara. Dan saya selalu megang firman Tuhan. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan seperti ini saudara. Satu Korintus 10 ayat 13. Itu ya saudara. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia
Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ya, apapun itu pergumulan yang saya alami, saya hanya percaya satu hal. Pencobaan itu pencobaan biasa yang tidak akan pernah melebihi kekuatan manusia, gitu ya. Karena saya percaya Allah itu Allah yang setia untuk saya. Bagi saya selalu megang, saudara, ayat ini. Ini ayat yang luar biasa buat saya gitu ya. Mungkin saudara punya ayat yang lain. Tapi bagi saya, ini ayat yang sangat luar biasa. Yang itu menguatkan saya gitu ya. Tuhan sendiri bilang, memberikan kepadamu jalan keluar. Dia pasti akan memberikan jalan keluar. Dia tidak akan mungkin meninggalkan kita gitu ya. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Kita pasti akan bisa melalui. Walaupun itu lembahnya kecil atau gerunjalannya besar sekalipun, kita pasti dapat melalui. Karena Allah akan selalu setia ada di pihak kita, gitu ya saudara. Dia akan selalu menopang kita. Dan dia selalu menyediakan sesuatu yang indah. Sesuatu yang berharga. Karena kita berkenan di hadapannya. Yang penting kita taat dulu gitu ya saudara. Untuk yang lain itu urusan nanti. Yang penting firman Tuhan bilang apa kita taat. Nah itu aja gitu ya. Tidak usah mikirin yang lain gitu ya. Pergumulan dan sebagainya itu pencobaan yang biasa. Tidak akan pernah melebihi kekuatan manusia. Amin saudara. Amin. Mari kita bangkit berdiri saudara.